warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang dokter yang ahli di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Wahyu Musadi. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada beliau. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok. Ya dokter, tepatnya hari ini hari Jumat 5 Mei 2023 ya dokter. Hari ini memperingati Hari Asma Sedunia. Ya. Yeah. Tujuan dari memperingati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penyakit asma. Nah, mungkin sebagian masyarakat atau beberapa masyarakat ada yang belum tahu dok penyakit asma. Mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Wahyu penyakit asma itu penyakit yang seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk pemirsa semuanya. Bahwasanya pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang asma. Jadi asma sendiri sebenarnya merupakan penyakit kronis yang mengenai saluran nafas ya, yang disebabkan karena peradangan yang cukup kronis juga. Itu dengan peradangan itu akan menimbulkan beberapa gejala. Gejalanya ya seperti kita ketahui bersama bahwa asma itu identik dengan mengi ya. Jadi kalau pada masyarakat biasanya kalau ada mengi itu dibilangnya asma. Padahal memang tidak semua bunyi mengi itu karena asma. Tapi memang asma biasanya didapatkan suara mengi. Kemudian gejala lainnya ya sudah pasti sesak nafas, kemudian dada terasa berat, batuknya bisa berdahak, kemudian batuknya lama. Nah, jadi gejalanya pun bervariasi. Nah, jadi tergantung daripada faktor pencetus yang menyebabkan dia muncul gejala seperti itu. Kan tadi disebutkan tergantung faktor pencetusnya ya dok. Yeah. Jadi beberapa kali bertemu dengan pasien ada beberapa yang asmanya itu kambuh lebih dominan ketika malam hari atau pagi hari. Apakah semua pasien asma gejalanya seperti itu lebih cenderung di malam hari atau pagi hari sesek atau kambuh, atau mungkin siang hari pun bisa, tapi tergantung kondisi yang seperti apa? Ya, jadi salah satu gejala khas dari asma itu adalah munculnya di malam hari, terutama menjelang pagi hari. Jadi banyak pasien asma itu mengeluhkan gejalanya itu muncul misalnya jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Nah, ini memang khasnya Mas. Jadi asma itu pada jam-jam dini hari dia gejalanya biasanya muncul. Ini karena disebabkan oleh faktor-faktor hormonal. Nah, jadi itu bukan faktor pencetus. Jadi itu memang karakter dari gejala asma. Salah satunya gejalanya pada malam hari. Siang hari bagaimana? Siang hari juga bisa. Jadi terutama lebih ke malam hari. Siang hari bisa juga. Cuma memang biasanya pasien asma pada pagi hari keluhannya muncul, begitu siang ibaratnya sudah keluar matahari dia mulai kembali normal lagi. Karena beberapa pasien asma juga seperti itu. Kemudian kalau penyakit asma itu salah satunya menurun dari keluarga orang sebelumnya itu gimana dok? Iya, jadi asma sendiri sebenarnya paling dominan faktor genetik. Ya. Jadi artinya faktor genetik dalam hal ini tanda kutip alergi. Jadi beberapa pasien itu biasanya diturunkan dari atasnya ya. Kemudian biasanya disebabkan karena faktor alergi. Jadi tidak selalu misalnya mbahnya punya alergi rinitis, dia tidak punya asma, tapi bisa saja nanti menurunkan
genetik itu ke cucunya misalnya berupa manifestasi asma. Jadi tapi itu pasti biasanya ada dalam tanda kutip dia punya bakat alergi, entah itu hanya asma atau dia ada rinitis alergi atau ada dermatitis alergi seperti itu. Jadi nggak semuanya ya dok? Tidak semua muncul dari asma nanti asmanya. anaknya muncul lagi asma itu belum tentu juga. Tadi gejala lain. Ya itu yang tipe ekstrinsik. Ada lagi tipe intrinsik. Tipe intrinsik itu tidak ada kaitannya dengan genetik, bisa aja dia didapat seperti itu. Tapi memang presentasinya lebih kecil. Presentasinya lebih kecil. Ya, dibanding yang faktor genetik. Kalau untuk sampai tahun ini dok, kebanyakan penyakit asma itu didominasi usia berapa dok? Sebenarnya kalau menurut epidemiologi sih untuk asma itu justru lebih banyak pada anak-anak. Pada anak-anak. Iya, pada anak-anak dan remaja. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga di usia dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Jadi ada beberapa namanya asma late onset. Jadi asma late onset itu munculnya pada usia-usia sudah usia-usia di atas 40 tahunan. Jadi nggak muncul pas dari kecil ya? Iya, karena dari kecil dia tidak ada, mungkin hanya kayak alergi biasa, tapi begitu udah umur udah lanjut dia baru muncul fenotip asmanya. Kalau untuk laki-laki dan perempuan sama-sama beresiko atau laki-laki mungkin lebih beresiko terkena asma? Nah, kalau pada penelitian di beberapa penelitian sih pada anak biasanya lebih banyak pasien laki-laki dibanding perempuan, tapi pada dewasa lebih banyak yang perempuan dibanding yang laki-laki. Oh, kebalikannya. Ya itu secara epidemiologis sih. Beberapa penelitian gitu. Kalau penyakit asma itu berobatnya berlanjut atau hanya ketika kambuh kemudian berobat dok? Ya, jadi artinya dengan kata lain asma itu harus dibagi dulu dia asma termasuk asma yang ringan, sedang atau yang berat gitu. Ada yang istilahnya asma intermiten itu jadi jarang sekali serangan. Jadi dia kalau orang yang nggak tahu dia mungkin seperti orang normal biasa. Nah, tapi ada beberapa yang kelompok yang persisten berat, artinya gejalanya hampir setiap hari ada. Jadi setiap hari kadang sesek, kadang untuk aktivitas sedikit sesek, batuk. Nah itu yang persisten sedang berat itu sebaiknya harus kontrol rutin, diberikan obat untuk mengontrol asmanya supaya tidak makin memberat. Kalau semisal asma itu kan kita kambuh itu tidak pada tempat ya dok, bisa jadi di rumah atau pas kerja dan lain sebagainya. Penanganan pertama ketika asmanya itu kambuh seperti apa dok? Yang dibutuhkan ketika asmanya kambuh? Pada pasien-pasien asma sebenarnya kan kalau dia sudah pernah berobat pasti sudah diberikan edukasi tentang cara pengobatannya. Artinya nanti akan diberikan obat-obat yang pelega, yaitu untuk melebarkan saluran napas kerja cepat ya bisa berupa yang disemprot atau obat minum atau juga obat yang bersifat kontroler, jadi dia mengontrol supaya jangan sering kumat ya. Kalau memang di rumah ada ya, kalau begitu serangan mungkin bisa disemprot langsung ya, jadi biar supaya tidak berlanjut. Atau kalau misalnya sudah memakai obat semprot itu tetap masih sesak ya, maka sebaiknya memang langsung ke IGD untuk dilakukan nebulisasi, jadi diuap. Kalau tadi kan mungkin yang ringan bisa langsung disemprot ya dok, kalau yang berat langsung ke IGD. Apakah ada perbedaan ketika asma tadi kan sudah disebutkan sama dokter Wahyu, ada asma yang ringan, sedang, sama berat. Nah, obat-obatan dari pasien-pasien ini dari ringan, sedang, berat, apakah ada perbedaan atau sama, cuma untuk konsul atau kembali lagi kontrol itu berbeda? Ya, jadi otomatis ya karena derajat keparahannya itu berbeda, maka untuk pengobatannya pun berbeda. Jadi kalau hanya derajat ringan sampai sedang itu mungkin dia hanya diberikan pelega saja, tapi kalau yang sudah sedang berat itu, apalagi yang sangat berat itu nanti kombinasi beberapa obat pelega dan obat kontroler gitu. Ya diantaranya steroid ya, obat-obat yang
inhalasi steroid, kemudian beta adrenergic yang diinhalasi. Berarti tetap berbeda ya dok, Ya, cuma ada kombinasinya. Ya, ada kombinasi. Obatnya. Dan mungkin perlu obat-obat lain yang lebih ini spesifik. Spesifik ya. Kemudian kalau semisal pasien ini sudah dikategorikan asma berat, itu untuk durasi kontrolnya biasanya berapa lama dok? Mungkin kan ada yang sebulan sekali kontrol, atau mungkin kalau sudah membaik nanti berkurang, kemudian ketika kambuh saja atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya untuk asma sedang berat itu wajib untuk menggunakan controller. Jadi controller itu bisa kombinasi steroid dengan long acting beta adrenergic gitu. Nah, itu rutin ya Mas Alis. Jadi sampai gejalanya itu baik gejala harian, gejala malam hari itu berkurang. Nah, kalau dia sudah mulai berkurang, bahkan gejalanya dalam misalnya seminggu, 2 minggu aja hanya sekali atau sebulan sekali, itu berarti sudah membaik. Artinya nanti dosis pemakaiannya aturannya diturunkan sampai benar-benar nanti dia bebas daripada keluhan. Jadi memang dosisnya nanti Nanti akan bertahap ya, disesuaikan sesuai diturunkan. keparahan dari derajat asmanya. Kemudian bisa dijelaskan dokter faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meminimalisir asma itu kambuh? Ya, jadi asma pada pasien-pasien asma sebaiknya harus mengenali apa saja yang mencetuskan atau memicu dia itu kumat atau kambuh. Jadi pada orang yang tanpa serangan, asma tanpa serangan dia seperti orang normal. Jadi kita tidak tahu kalau misalnya Mas Aris punya asma, karena memang itu asmanya terkontrol. Artinya terkontrol itu jarang sekali serangan. Nah, untuk mengetahui supaya terkontrol maka harus dikenali faktor-faktor pemicu yang membuat dia kambuh. Jadi paling banyak biasanya dari baik itu outdoor maupun indoor. Kalau indoor misalnya dari debu rumah, dari bulu hewan gitu kan. Terus kalau dari outdoor dari debu jalan atau mungkin serbuk sari kalau di luar negeri, atau macam-macam lah polusi udara. Nah, kalau itu dari segi polusi, kalau dari segi aktivitas juga pengaruh. Misalnya jadi aktivitas fisik yang berlebihan dia akan menyebabkan gejala asmanya akan kambuh. Makanya untuk aktivitas sebaiknya dikontrol. Kemudian emosi. Jadi pada pasien asma itu sebenarnya tidak boleh lebay. Jadi dalam hal lebay itu misalnya dia kalau bahagia jangan terlalu bahagia, karena dia ketawa atau gitu sering gitu kan. Terus atau terlalu sedih pun, stres, depresi, itu pasti akan sering kambuh. Nah, itu. Kemudian selain itu makanan juga, terutama yang protein tinggi biasanya. Protein tinggi itu, nah tiap individu kan berbeda-beda. Faktor pencetus itu berbeda-beda, makanya harus mengenali masing-masing, itu harus bisa mengenali kira-kira saya ini misalnya kalau habis makan coklat asmanya kambuh atau batuknya makin menjadi, berarti dia sebenarnya intoleran terhadap coklat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Kalau olahraga yang paling tepat untuk pasien asma kira-kira apa? Nah, kalau olahraga sebaiknya sih yang paling bagus itu berenang di kolam renang ya. Jadi jangan di sungai atau di laut ya. Ya, karena kenapa berenang lebih bagus? Dia lembab Mas Alis. Jadi meskipun berenang itu sampai ngos-ngosan, sampai ibaratnya berat itu kan, tapi dia mukosa di saluran napas, tenggorokan itu nggak kering. Berbeda kalau misalnya olahraga outdoor seperti main bola, ya kan? Atau olahraga yang perlu durasi cepat, misalnya kayak lari atau tenis, ya yang lari sana sini ngejar bola, bulu tangkis. Kalau di luar ruangan itu justru gampang memicu serangan karena debunya ya. Begitu gampang mukosanya juga gampang kering, ya kan? Kalau kering otomatis iritasi, nanti radang, jatuhnya ke produksi lendir banyak, batuk,
kemudian jadi menyempit saluran napasnya, bunyi. Nah seperti itu. Jadi memang kalau yang bagus untuk asma, terutama asma yang sedang dan berat, sebaiknya sih berenang saja. Berapa kali dalam seminggu? Nah itunya ya disesuaikan sama. Gak ada ketentuannya Tidak berapa ada kali ketentuan ya? sih. Jadi intinya sebaiknya mungkin seminggu sekali atau 2 kali, tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau yang baik, tapi kalau misalnya kok ribet renang ya bisa jalan kaki, tapi kalau bisa nyari udara yang bersih. Kalau penyakit asma berarti dia tidak bisa sembuh, atau penyakit asma itu sendiri sebenarnya hanya fasenya itu pas lagi nggak kambuh aja, tapi bukan sembuh gitu ya dok? Apa bisa dikatakan sembuh penyakit asma? Ya kalau dikatakan sembuh sih sebenarnya asma itu tidak bisa sembuh. Jadi nggak ada istilah asma. Saya bekas asma itu. Iya, riwayat asma sekarang udah asma itu ada nggak dok? Ya artinya dia tidak bisa sembuh seumur hidup. Saya tidak akan serang lagi, itu tidak bisa. Cuman tujuan pengobatan pada pasien asma itu mengontrol supaya jangan sampai kumat atau meminimalisir keluhan. Jadi supaya pasien-pasien asma itu hidup seperti orang normal, seperti itu Mas Anies. Jadi kalau untuk dikatakan sembuh 100% itu tidak bisa kalau secara teori. Seperti itu. Berarti hanya untuk mengontrol jangan sampai keluhannya muncul atau bahkan sampai serangan. Ya. Kalau bisa diminimalisir. Dan tujuannya seperti itu. Menarik sekali. Terkait topik asma ya, sebenarnya mungkin banyak sekali pertanyaan ya dok. Kayak contohnya penyakit asma itu kan biasanya tadi yang dokter bilang lebih dominan di usia laki-laki ya, atau itu perempuan ya dok? Kalau untuk dewasa lebih banyak perempuan. Kalau merokok salah satu resiko asma kan begitu nggak dok? Ya itu kan faktor resiko sebenarnya Mbak. Faktor resiko ya? Ya polusi, termasuk polusi kan ya, rokok, asap kayu bakar, asap sate kambing juga sama. Termasuk juga berarti yang merokok pasif ya dok? Merokok pasif juga, makanya pasien-pasien asma biasanya nggak tahan dengan bau-bauan kadang. Entah itu bau rokok, bau parfum pun yang wangi pun, ya yang terlalu apalagi ya itu bau-bau yang tidak enak. Tidak sedap, bau badan salah satu. Ya salah satunya. Kalau bisa pasangannya harus wangi terus. Jangan terlalu wangi juga karena kan memicu juga. Memicu juga. Kalau bau juga ya, bagus. Yang sedang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Terima kasih Dr. Wahyu atas pemaparannya mengenai penyakit asma. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit asma ini salah satu faktor resikonya adalah genetik. Ya dok, tapi memang tidak semua orang yang punya faktor genetik salah satu yang seseorang itu menderita asma. Tapi tidak semuanya tidak ya. Semuanya asma. Tapi dia beresiko ya, untuk mengalami asma ya. Dan salah satu olahraga yang baik untuk penyakit asma adalah berenang ya dok. Dengan catatan berenangnya tidak di sungai atau di kolam seperti itu. Ya di sini nggak apa-apa kalau bersih. Kalau bersih, tapi kita tidak bisa menjamin sungai itu bersih atau tidak. Ya. Sekarang susah dari sungai bersih. Iya. Terima kasih Dr. Wahyu atas semua informasinya. Ya, jadi sahabat sehat RSUD Banyumas, pagi ini kita sudah melakukan dobokan atau sharing tentang asma. Nah, nanti teman-teman sahabat RSUD Banyumas yang di rumah apabila punya tema atau ide terkait materi yang perlu disampaikan di pertemuan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar di YouTube ya. Dan jangan lupa klik like and subscribe channel YouTube RSUD Banyumas. Cukup ya dokter. Kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.